Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Indah Handayani, NIM 63040200069, dan teman saya Faisal Rian Ervanda dengan NIM 63040200067 ingin memaparkan atau menjelaskan sedikit pemahaman tentang pasar dan harga. Yang pertama adalah pengertian dari pasar. Pasar, menurut istilah, adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Kemudian, struktur pasar. Struktur pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna, yaitu jumlah penjual dan pembeli banyak serta produk yang ditawarkan bersifat homogen atau sejenis. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Mekanisme pasar menurut Islam. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Aridho. 2. Persaingan yang sehat. 3. Kejujuran. 4. Keterbukaan serta keadilan. Yang selanjutnya yaitu pengertian tentang harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal. Ya, terima kasih Mbak Indah. Kemudian penentuan harga dalam Islam. Tasbir atau penetapan harga adalah salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Ibnu Taimiyah membedakan penetapan harga menjadi dua, yaitu tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Untuk tidak adil dan tidak sah apabila menaikkan harga karena persaingan pasar yang bebas dan dapat mengakibatkan terjadi kurangnya suplai atau menaikkan permintaan. Tetapi jika penetapan harga tersebut bersifat penuh dengan keadilan, maka hal ini diperbolehkan. Selanjutnya, dasar hukum harga dalam ekonomi Islam. Menurut hadis, pengusaha atau imam tidak berhak menentukan harga yang beredar di masyarakat, melainkan mereka bebas menjual harta bendanya untuk menjalankan harta mereka. Imam Syafi'i berkata, Allah memaparkan hukum jual beli dalam Al-Quran yang mengindikasikan kebolehannya. Penghalalan jual beli yang mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, Allah menghalalkan semua bentuk jual beli apabila antara penjual dan pembeli sama relanya. Yang kedua, Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pandangan ulama tentang harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis harga, yakni harga yang tidak ada dan dilarang, serta harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harta yang setara adalah harga yang adil. Beliau juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas. Sedangkan menurut Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang terkena fluktuasi dan tergantung pada harga pasar. Bisa suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga dari barang tersebut akan semakin mahal dan juga sebaliknya. Perintah menjual dengan harga pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan prinsip dasarnya. Prinsip dasar ekonomi Islam yang perlu diperhatikan diantaranya itu kebebasan individu, hak terhadap harta,
ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.